Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membawakan materi tentang AI atau lebih tepatnya tentang GitHub Copilot. Dengan saya sendiri, Vila Fitratun Latifah, lalu rekan saya Arif Rahman Pamungkas dan Septian Dwi Putra. Langsung saja, apa itu GitHub? GitHub merupakan platform khusus developer yang dibuat terinspirasi dari cara kerja developer itu sendiri, mulai dari open source, hosting, peninjauan kode, pengelolaan project, serta membangun perangkat lunak secara kolaboratif. Lalu, pada pertengahan tahun 2021, atau lebih tepatnya tanggal 29 Juni 2021, GitHub mengumumkan teknologi bernama GitHub Copilot, yang fungsi dasarnya adalah memudahkan seorang programmer dalam melakukan coding. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya yaitu karena Copilot dibuat dengan kecerdasan buatan atau istilahnya AI, apakah kedepannya teknologi ini akan menggantikan kita sebagai programmer? Mari kita saksikan. AI atau Artificial Intelligence yang jika diartikan berkata dengan artificial yang artinya buatan dan intelligence yang artinya kecerdasan, maka jika digabungkan, maka artificial intelligence adalah kecerdasan buatan. Maksudnya, AI ini adalah suatu teknologi buatan manusia yang memperbolehkan suatu sistem untuk berpikir sendiri layaknya manusia. AI ini pertama kali ditemukan pada tahun 1947 oleh orang yang bernama Alan Turing. GitHub Copilot. Berdasarkan sumbernya, GitHub Copilot itu merupakan tools untuk membantu seorang programmer pada saat melakukan coding. Mereka menyebutnya Your AI Pair Programmer, yang artinya seperti teman kita pada saat melakukan coding. With GitHub Copilot, get suggestion for whole lines or entire function right side in your editor. Jadi, Copilot ini memberikan rekomendasi untuk seluruh baris dan untuk seluruh function langsung dari editor kita, dengan hanya kita menuliskan komentar atau judul sebuah function tersebut. GitHub Copilot ini ditenagai oleh OpenAI. AI dari GitHub Copilot ini sudah dilatih dari jutaan baris kode di publik. GitHub Copilot ini menyimpan pengetahuannya hanya di ujung jari kita. Jadi kita hanya tinggal menggunakannya, dan ini dapat membantu serta menghemat waktu juga. Lalu bagaimana sih GitHub Copilot ini bekerja? GitHub Copilot ini didasari oleh OpenAI Codex Model, di mana model ini melatih miliaran kode publik dan teks di internet. Dalam papernya, Codex menjelaskan untuk pengumpulan dataset. Training ini dilakukan sejak Mei 2020 dari 54 juta repository software publik dan yang dihosting di GitHub. Jika dilihat dari gambar tersebut, kita tuh ada di sebelah kanan sebagai pengguna kode editor atau sebagai programmer ya. Nah, ketika membuat sesuatu, mengetikkan sesuatu, GitHub Copilot ini dapat mengenali pattern apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Ia akan memahami hal tersebut. Maka ketika sudah paham, dia akan memberi suggestion atau rekomendasi. Jika rekomendasi tersebut diterima, maka GitHub Copilot akan menuliskannya langsung dari editor kalian. Nah, jika tidak atau tidak sesuai gitu, misalnya sang programmer memperbaikinya lagi. Nah, GitHub ini dari codingan yang diperbaiki tadi
oleh service GitHub Copilot bakal dijadikan data untuk training set AI-nya lagi. Nah, jadi dari dalam hal tersebut, semakin GitHub Copilot ini digunakan, maka semakin pintar gitu si Copilot ini, karena makin banyak juga kode-kode untuk melatih mereka. Lalu apa sih kelebihan dari GitHub Copilot ini? Kelebihannya itu yang pertama, extend your editor. GitHub Copilot ini langsung ada di text editor, yaitu Neovim, JetBrains, dan Visual Studio Code. Yang kedua, speak language you love. GitHub Copilot ini bisa digunakan oleh bahasa apapun, Ruby, Python, JavaScript, TypeScript, Go, bahkan HTML and CSS pun bisa. Nah, yang ketiga, you are the pilot. Karena sesuai namanya yaitu Copilot, maka kita ini sebagai pilot dan GitHub Copilot itu hanya sebagai pembantu istilahnya. Kita dapat merubah, menerima, bahkan menolak rekomendasinya. Nah, lebihan tidak luput dari kekurangan. Lalu apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya itu untuk saat ini, pada saat video ini diupload, kekurangan Copilot itu masih beta. Nah, jika kalian yang ingin join untuk beta tester atau mereka sebutnya whitelist, bisa dilakukan melalui link berikut. Nah, nyambung nih ke hal yang kedua, yaitu kadang rekomendasi masih kurang sesuai. Ada beberapa bahasa yang tidak terlalu populer, misalnya saja gitu, ada bahasa A tidak terlalu populer. Sesuai cara kerjanya GitHub Copilot, mereka menganalisis gitu dari jutaan kode publik. Karena bahasa tersebut belum populer, jadi rekomendasi sedikit kurang sesuai. Nah, ini tersebut karena GitHub Copilot mungkin sekarang masih beta. Tidak tahu kedepannya jika penggunanya sudah banyak, karena GitHub Copilot ini saling melatih gitu jika kodenya tidak sesuai dengan rekomendasinya. Dampak. Nah, dampak adanya Copilot ini sangat membantu programmer karena dapat menghemat waktu dan kerjaan. Akan tetapi, karena programmer orang yang problem solving, maka jika hanya menggunakan tool, tentunya akan terus ke depannya. Apalagi sebagai programmer tidak tahu menahu dasar-dasar dari function yang digunakan. Kesimpulan. Nah, lalu apakah bisa YouTube Copilot ini menggantikan programmer? Jawabannya tentu tidak. Sama juga buat manusia. Copilot ini masih jauh dari kata sempurna. Juga bahkan digital rekomendasinya juga kadang masih ada yang salah. Masih butuh programmer untuk membentukkan kesalahan tersebut. Masih butuh programmer untuk menentukan kesalahan tersebut. Masih butuh programmer untuk memberikan perintah apa yang akan datang selanjutnya. Misalnya kita tidak mengerti bahasa Inggris dan kita absurd dan hanya dimengerti oleh kita, maka GitHub Copilot ini akan bingung dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, karena itu programmer menjadi sangat penting. Tapi emang sebagai programmer juga jangan sampai tidak tahu menahu mengenai dasar-dasar dari programming. Minimal apa yang kita gunakan itu kita mengerti. Menggunakan Copilot untuk ingin cepat selesai, mungkin lebih baik mencari ke Stack Overflow atau semacamnya. Nah, misal ketika YouTube Copilot ini memberikan suggestion, kita juga jangan langsung menggunakannya. Akan tetapi lebih baik kita membaca terlebih dahulu apakah suggestion yang diberikan ini benar ataupun salah. Mungkin ketika gitu Copilot ini ke depannya mungkin dapat mempermudah, tapi tidak tahu juga akan digunakan ataupun tidak. Tapi pada intinya
Copilot ini dapat mempermudah dan juga mempercepat proses coding. Tapi jika kembali lagi pada pertanyaan apakah ada dengan programmer, jawabannya 100% tidak bisa. Hanya sejauh saja Copilot ini bisa prediksi. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.